warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan isi dari hasil bedah buku ini, perkenalkan nama saya Qurrata Ayunin, guru di SMP BP Tahfiz At-Taubah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi dari bedah buku yang berjudul Untukmu yang sedang hijrah, ditulis oleh Akhi Muafiq Saleh. Beliau adalah seorang dosen, pengajar, dan ustadz. Selain itu, beliau juga seorang penulis buku dan puisi, serta trainer dan motivator. Sebagai motivator, beliau telah banyak memberikan training motivasi serta memberikan pelatihan-pelatihan untuk kalangan profesional lainnya. Buku ini dapat memberikan sebuah arahan bagi siapa saja yang sedang melakukan perjalanan hijrah. Hijrah itu sendiri adalah semangat dan tekad untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik, untuk keluar dari keburukan menuju kebaikan, dari gelap menuju cahaya. Karena hijrah itu merupakan salah satu risalah penting dalam Islam. Untuk siapa saja yang sedang hijrah, buku ini bisa memberi bahan refleksi agar lebih dekat ke pangkuan Allah untuk menjalankan kebaikan demi kebaikan dalam sisa perjalanan hidupnya. Isi dari buku ini adalah sebuah motivasi Islam untuk generasi muslim yang memuat tentang tema-tema menarik seputar Islam sebagai bekal motivasi umat, khususnya pada generasi muda muslim zaman sekarang. Untuk meningkatkan kualitas diri menuju hijrah yang hakiki, buku ini juga berisi tentang nasihat-nasihat keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin-poin penting yang saya ambil dari buku ini. Pertama, sabar dan sholat adalah solusi dari kehidupan. Manusia memiliki 4 gelombang otak. Yang pertama, gelombang beta, yaitu seseorang berada saat dalam suasana sadar. Pada kondisi ini, seseorang cenderung gelisah, penuh kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan suasana pikiran sadar. Kedua, gelombang alfa. Pada saat seseorang berada dalam keadaan tenang dan fokus. Dalam kondisi ini, seseorang akan merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan kesenangan. Ketiga, gelombang theta. Kondisi antara sadar dan tidak sadar, antara tidur dan terjaga, di mana keadaan seseorang berada dalam titik konsentrasi tinggi. Keempat, gelombang delta. Kondisi di saat seseorang yang sedang tertidur tanpa mimpi. Dari keempat gelombang tersebut, gelombang alfa dan theta adalah kondisi yang tepat untuk seseorang hendak menyelesaikan sebuah masalah. Ia akan berada dalam suasana tenang, damai, bahagia, dan sangat khusyuk. Nah, keadaan ini bisa kita peroleh dengan cara sholat dan saat suasana diri kita sabar. Dengan seringnya melakukan sholat, seseorang akan lebih bersabar saat menghadapi suatu masalah. Melaksanakan sholat dan berzikir juga bisa membuat hati kita tenang, sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Poin kedua, akhlak adalah wadah ilmu. Jika kita disuruh memilih mana yang harus diutamakan antara akhlak dan ilmu, tentu saja akhlak yang harus kita dahulukan. Karena akhlak itu ibarat wadah, sedangkan ilmu itu isinya. Bagaimana jika ada isi, tapi tidak ada tempat untuk mewadahinya? Maka isi itu akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat. Karena akhlak adalah kesediaan untuk menerima kebaikan saat ilmu itu disampaikan, maka ilmu itu akan mudah diterima dan diwadahi.
Ilmu tidak dapat diterima jika ada di dalam diri kita sifat sombong bahkan kemaksiatan, karena itu adalah penghalang atau pembatas yang menutupinya. Ibaratkan kita hendak menuangkan air di dalam gelas, akan tetapi gelas tersebut terhalang oleh penutupnya, maka air yang kita tuangkan tadi akan tumpah dan kemana-mana. Sementara akhlak yang baik itu berupa ketawadhuan, rendah hati, serta bersedia menerima dan mendengar atas ilmu yang disampaikan. Poin yang terakhir, lisan sebagai benteng terakhir. Jika yang keluar dari mulut adalah sesuatu yang kotor, maka apa yang tersisa dari diri ini kecuali semua tentang kejelekan. Peran lisan di sini sangatlah penting, karena bisa menjadikan diri kita menjadi lebih bernilai untuk memproduksi kalimat-kalimat yang lebih baik. Lisan inilah di mana letaknya menjadi keselamatan manusia, sebab ucapan seseorang itu mencerminkan keimanannya. Sekian bedah buku yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi panduan di kalangan usia. Karena perjalanan hijrah itu tidak semata-mata untuk anak muda saja. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.